Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang main memory. Yang pertama ada background, memori utama atau main memory. Yang pertama adalah memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Nah, instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Memori utama itu digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM dan RAM, atau dikenal dengan read and write memory. Yang kedua ada program counter atau PC, adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama pemrosesan instruksi oleh CPU, isi dari PC diubah menjadi alamat dari memori utama yang diberi instruksi berikutnya yang mendapat giliran akan diproses. Sehingga bila pemrosesan sebuah instruksi selesai, maka jejak instruksi selanjutnya di memori utama dapat dengan mudah didapatkan. Kedua ada basic hardware, yaitu ada ROM, RAM, dan memori sekunder. Yang pertama ada ROM atau read-only memory, adalah jenis memori yang kontennya tidak akan hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi dari ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem dan menampilkan pesan di layar. Ada pula tipe ROM yaitu PROM, EEPROM, EEPROM, dan EEPROM. Kedua ada RAM atau Random Access Memory, adalah kumpulan chip memori berupa integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM juga merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konsep RAM serupa dengan seperangkat kotak, di mana setiap kotak dapat menampung 0 atau 1. Setiap kotaknya memiliki alamat unik yang ditemukan dengan menghitung seluruh kolom dan baris. Satu set kotak tersebut disebut array dan setiap kotak disebut sel. Untuk menemukan sel tertentu, pengontrol RAM mengirim alamat kolom dan baris ke bawah jalur listrik tipis yang terukir ke dalam chip. Memori sekunder bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Lalu ada address binding. Pengikatan alamat atau address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke alamat memori. Ada pula instruksi address binding dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat yang pertama ada compile time. Itu jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat awal, harus dilakukan kompilasi ulang. Yang kedua ada load time. Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga ada execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya. Dan memerlukan dukungan perangkat keras untuk memetakan alamat. Nah, kode absolut dalam address binding kode absolut atau alamat absolut berada pada compilation time. Nah, pada tahap ini sebuah program pada awalnya akan menghasilkan alamat berupa simbol-simbol, kemudian simbol-simbol ini akan langsung diubah menjadi alamat absolut atau alamat fisik yang bersifat statik.
Bila suatu saat terjadi pergeseran alamat dari program tersebut, maka untuk mengembalikan alamat yang seharusnya dapat dilakukan kompilasi ulang. Selanjutnya adalah logical and physical address space. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tetapi hasil skema waktu pengikatan alamat dan waktu eksekusinya berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Nah, himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Nah, sebenarnya kebutuhan kenapa sih dibagi menjadi alamat memori logika dan fisik? Nah, kebutuhan utama manajemen memori untuk menyediakan cara secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Jadi dia untuk menyediakan cara secara dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yang lain. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurisa Arimbi Putri, NPM 190810101092. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada dynamic loading. Untuk dapat memanfaatkan ruang memori dengan lebih baik lagi, maka dapat digunakan metode dynamic loading. Dengan menggunakan metode ini, maka suatu rutin tidak disimpan ke dalam memori sampai rutin tersebut dipanggil, tetapi disimpan ke dalam disk dalam format relocatable load. Jadi, ketika sebuah rutin memanggil rutin lain, maka rutin yang memanggil tersebut haruslah mengecek dulu apakah rutin lainnya itu udah di-mode atau belum. Jika belum, maka relocatable linking loader dipanggil untuk memuat rutin tersebut ke dalam memori dan mengubah tabel alamat programnya. Kelebihan dari dynamic loading adalah sebuah rutin hanya akan dimuat apabila rutin tersebut dibutuhkan. Dynamic loading tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. Userlah yang bertanggung jawab dalam membuat desain program mereka dan mengambil manfaat dari metode ini. Tetapi, sistem operasi juga tetap membantu dengan menyediakan library rutin untuk mempermudah user mengimplementasikan dynamic loading. Kemudian ada dynamic linking dan shared libraries. Dynamically linked library adalah sistem library yang terhubung dengan user program ketika program dijalankan. Sebagian sistem operasi hanya mendukung static linking, di mana sistem library diperlakukan seperti modul objek lainnya dan dikombinasikan oleh loader ke dalam binary program image. Dynamic linking ini mirip dengan dynamic loading, tetapi proses linkingnya harus menunggu sampai waktu eksekusinya tiba. Linking sering disebut sebagai proses yang dilakukan ketika data dikompilasi. Di sini berarti proses linking disebut sebagai proses penghubungan program dengan semua library yang digunakan oleh suatu program tersebut. Nah, tanpa adanya fasilitas dynamic linking, setiap program pada suatu sistem harus menyertakan salinan library bahasanya di dalam executable image. Library dapat diganti dengan versi yang lebih baru, dan semua program yang menggunakan referensi dari library tersebut akan secara otomatis menggunakan versi yang baru. Tanpa adanya dynamic linking, semua program yang dihubungkan dengan library yang di-upgrade versinya, itu harus dihubungkan kembali untuk mendapatkan akses ke dalam library yang baru. Nah, supaya program tidak mengeksekusi versi library baru yang bisa saja tidak kompatibel, maka informasi versi juga disertakan di dalam program dan library. Versi dengan perubahan kecil akan mempertahankan nomor versi yang sama, sedangkan versi dengan perubahan besar akan menambah nomornya atau mengganti versinya. Nah, program lain yang dihubungkan sebelum library baru tersebut dipasang akan terus menggunakan library yang lama. Sistem ini disebut dengan shared libraries.
Dynamic linking dan shared libraries membutuhkan bantuan dari sistem operasi, tidak seperti dynamic loading. Jika proses di dalam memori diprotek atau dilindungi dari yang satu dengan yang lain, maka sistem operasi itu merupakan satu-satunya entitas yang bisa mengecek apakah rutin yang dibutuhkan itu sudah berada di dalam memori suatu proses atau tidak. Jadi hanya sistem operasi yang dapat melihat karena proses di dalam memori itu dilindungi. Yang kedua ada swapping. Sebuah proses dalam memori harus dieksekusi, tetapi sebuah proses dapat tertukar secara sementara dari memori ke dalam backing store yang nantinya akan dikembalikan lagi ke dalam memori untuk melanjutkan eksekusi. Hal inilah yang disebut dengan swapping. Standar swapping. Standar swapping melibatkan pemindahan proses antara main memory dengan backing store. Backing store biasanya berupa flash disk dan cukup besar untuk menampung data dari seluruh memory images dan menyediakan akses langsung ke memory images tersebut. Sistem mempertahankan antrian yang terdiri dari semua proses yang memory imagesnya ada di backing store atau di memory dan siap dijalankan. Memory images ini berarti salinan dari memori virtual suatu proses yang disimpan ke dalam file. Ini digunakan ketika debugging program karena dapat memeriksa nilai variabel program dan menentukan fungsi manakah yang dipanggil apabila prosesnya gagal. Kapanpun CPU scheduler memutuskan untuk menjalankan suatu proses, dispatcher akan dipanggil. Dispatcher memeriksa apakah proses selanjutnya sudah berada di antrian dalam memori atau belum. Jika belum, dan jika tidak ada area memori yang kosong, maka dispatcher akan menukar proses yang saat ini ada di dalam memori dengan proses yang diinginkan. Kemudian, dispatcher akan memuat ulang register dan mentransfer kontrol ke proses yang dipilih. Jadi ini gambarannya, itu ada proses swap in, itu disebut dengan proses P1, dan swap in dari backing store ke main memory itu disebut dengan proses P2. Jadi ini proses pertukarannya dari main memory ke backing store, lalu backing store ke main memory. Untuk melakukan swapping, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Menukar proses dengan operasi input-output yang ditunda harus dihindari. Nah, ini di sini diasumsikan jika operasi input-output tersebut juga sedang mengantri di antrian karena peralatan input-output sedang sibuk. Contohnya, jika proses P1 dikeluarkan dari memori dan hendak memasukkan proses P2, maka operasi I/O yang juga berada di antrian akan mengambil jatah ruang memori yang dibebaskan P1 tersebut, jadi akan geser. Nah, masalah ini itu dapat diatasi dengan tidak menukar proses dengan operasi I/O yang ditunda atau mengeksekusi operasi I/O hanya pada buffer sistem operasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariski Maharatu Solihah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Swapping on mobile system. Pada sistem mobile biasanya tidak mendukung swapping dikarenakan mobile system menggunakan memori flash sebagai ganti hard disk sebagai penyimpanan persisten. Nah, memori flash ini memiliki keterbatasan dalam penulisan dikarenakan memiliki keterbatasan ruang. Analogi penulisan pada memori flash seperti ketika kita menulis menggunakan pensil pada halaman buku. Ketika halaman penuh dan kita ingin menulis kembali, pilihannya adalah kita mengganti halaman berikutnya atau menghapus halaman yang penuh tersebut. Nah, penghapusan halaman yang penuh tersebut mengakibatkan keausan yang menyebabkan menurunnya daya masa pemakaian pada suatu memory flash. 3. Contiguous memory allocation. Memori biasanya dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem operasi dan untuk proses pengguna. Untuk sistem operasi biasanya diletakkan di dalam alamat memori rendah dengan vektor interupsi. Sementara untuk proses pengguna diletakkan dalam alamat memori tinggi. Dalam alokasi memori berdekatan, setiap proses termuat pada satu memori yang berhubungan dengan bagian yang berisi proses berikutnya. Pengertian memori tinggi sendiri adalah memori yang tidak dipetakan secara permanen ke dalam ruang alamat kernel. Sementara memori rendah adalah kebalikannya, yaitu memori yang selalu dipetakan ke dalam ruang alamat kernel. Memory protection.
Perlindungan memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer. Tujuannya adalah untuk mencegah proses mengakses memori yang belum dialokasikan untuknya. Perlindungan mencakup semua akses ke area memori tertentu, termasuk akses tulis dan eksekusi konten. Perlindungan memori ini mencegah bug atau malware agar tidak mempengaruhi proses lain atau sistem operasi itu sendiri. Ketika terjadi upaya akses memori yang tidak berpemilik, maka akan menghasilkan kesalahan perangkat keras atau kesalahan segmentasi. Biasanya menyebabkan penghentian proses secara tidak normal. Pengertian partisi memori adalah pembagian memori menjadi beberapa bagian untuk memudahkan manajemen file. Nah, allocation memory. Single partition allocation. Pada single partition allocation, skema register relokasi digunakan untuk melindungi proses pengguna satu sama lain dan mengubah kode dan data sistem operasi. Register relokasi berisi nilai alamat fisik terkecil, sedangkan register limit berisi jangkauan alamat logis. Setiap alamat logis harus lebih kecil dari register limit. Allocation memory yang kedua mengenai multiple partition allocation. Terdapat dua skema, yaitu partisi tetap. Yang pertama, di mana memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi satu proses. Jumlah partisi terbatas pada tingkat multiprogramming. Kemudian partisi dinamis merupakan multiprogramming with a fixed number of tasks yang digeneralisasi, yang disebut multiprogramming with a variable number of tasks, biasa digunakan pada lingkungan batch. Kemudian untuk menemukan alokasi memori sesuai permintaan ukuran untuk proses, terdapat beberapa strategi yang digunakan, yang meliputi first fit, best fit, dan worst fit. First fit, alokasi lubang pertama yang cukup untuk proses. Best fit, alokasi lubang terkecil yang cukup untuk proses. Best fit ini strategi memerlukan pencarian ke seluruh lubang kecuali bila ukuran sudah terurut. Kemudian worst fit, yaitu alokasi lubang terbesar yang cukup untuk proses. Strategi ini memerlukan pencarian ke seluruh lubang kecuali disimpan berdasarkan urutan ukuran. Dalam hal menurunkan waktu dan utilitas penyimpanan first fit dan best fit lebih baik dibandingkan dengan worst fit. Nah, ketika sementara itu first fit lebih cepat dibandingkan dengan best fit. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first fit dan best fit. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tetapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan. Pada multiple partition, fragmentasi internal bisa terjadi pada situasi seperti berikut. Misalnya, terdapat lubang 18464 bit dan proses meminta 18462 bit seperti pada gambar ini. Alokasi dilakukan sesuai permintaan, maka sisa lubang 2 bit. Penyimpanan lubang ini akan memerlukan memori lebih besar dari lubang itu sendiri. Pendekatannya adalah dengan mengalokasikan lubang yang sangat kecil sebagai bagian dari permintaan yang besar. Pemecahan untuk permasalahan fragmentasi eksternal yaitu dengan metode pemadatan atau compaction. Ialah memadatkan beberapa lubang kosong menjadi satu lubang besar sehingga dapat digunakan untuk proses. Pemadatan tidak senantiasa bisa dipakai. Supaya proses tersebut dapat dieksekusi pada posisi baru, seluruh alamat internal wajib direlokasi.
Pemadatan hanya dilakukan pada relokasi dinamis serta dikerjakan pada waktu eksekusi. Dikarenakan relokasi memerlukan pemindahan program serta informasi dan setelah itu mengganti register basis atau relokasi yang mencerminkan alamat basis baru. 4. Segmentation. Konsep dasarnya yaitu konsep segmentasi merupakan user atau programmer tidak memikirkan beberapa rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam bit, namun memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan dimensi berbeda-beda. Tidak butuh berentetan di antara segmen tersebut. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang memungkinkan user melihat memori tersebut. Ruang alamat logika merupakan kumpulan segmen. Tiap segmen memiliki nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen serta offset. Segmen diberi nomor serta disebut dengan nomor segmen ataupun bisa disebut dengan segmen number. Segmen dibangun secara otomatis oleh compiler. Jadi, alamat logis terdiri dari 2 tupel. Biasanya, ketika sebuah program dikompilasi, kompilator secara otomatis membangun segmen yang mencerminkan program masukan. Pemikiran user terhadap sistem segmentasi bisa dilihat pada gambar di samping. Sebuah program adalah kumpulan segmen. Suatu segmen adalah unit logika seperti program utama, prosedur, fungsi metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, tabel simbol, array, dan lain-lain. Seorang programmer menganggapnya sebagai program utama dengan seperangkat metode, prosedur, atau fungsi. Ini juga dapat mencangkup berbagai struktur data, objek, array, tumpukan, variabel, dan sebagainya. Modul atau elemen data ini disebut dengan nama. Panjang segmen bervariasi, dan panjang masing-masing secara intrinsik ditentukan oleh tujuannya dalam program. Elemen dalam segmen diidentifikasi dengan offset mereka dari awal segmen. Segmentation hardware. Alamat logika terdiri dari 2 bagian, yaitu nomor segmen dilambangkan dengan S dan offset dilambangkan dengan D, yang dituliskan dengan nomor segmen, offset. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen. Terdiri dari segmen basis atau base berisi alamat fisik awal. Segmen limit ialah panjang segmen. Seperti tabel patch, tabel segmen bisa berbentuk register ataupun memori berkecepatan besar. Pada program yang berisi beberapa segmen yang besar, maka harus menyimpan tabel patch di memori. Segmen tabel base register atau STBR digunakan untuk meletakkan alamat yang menunjuk ke segmen tabel. Segmen tabel line register digunakan untuk meletakkan nilai jumlah segmen yang digunakan program. Untuk alamat logika, yaitu S dan D, pertama diperiksa apakah segmen number S legal, yaitu S kurang dari STLR, kemudian tambahkan segmen number ke STBR. Alamat hasil, yaitu STBR ditambah S, ke memori dari segmen tabel. Perangkat keras yang digunakan pada sistem segmentasi dapat dilihat pada gambar berikut. Pemetaan dari alamat logika ke alamat fisik membutuhkan 2 acuan memori untuk setiap alamat logika. Hal ini akan menurunkan kecepatan sistem dengan faktor 2. Solusi standar yang digunakan adalah dengan cache atau associative register untuk menyimpan entry tabel segmen yang sering digunakan. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik dengan menggunakan tabel segmen dapat dilihat pada gambar berikut. Misalnya, alamat logika dengan nomor segmen 0 offset 88 akan dipetakan ke alamat fisik
1400 ditambah 88 sama dengan 1488 karena offset kurang dari limit, yaitu 88 kurang dari 1000. Alamat logika dengan nomor segmen 1 offset 412 akan terjadi error karena offset lebih besar dari limit, yaitu 412 lebih besar dari 400. Alamat logika dengan nomor segmen 2 offset 320 akan dipetakan ke alamat fisik 4300 ditambah 320 sama dengan 4620 karena offset kurang dari limit, 320 kurang dari 400. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.